Sementara saya bekerja di bank itu, saya kan beli saham terus ya. Uang saya hidup hemat, sederhana. Uangnya saya tidak buat pakai untuk foya-foya, untuk konsumtif, juga taruh di uang, tidak disimpan di bank. Padahal saya suruh orang taruh di bank, tapi saya sendiri tidak taruh uang di bank ya. Saya belikan saham. Tahun 96 itu uang saya jadi besar. Uangnya jadi besar, saya pikir saya mau berhenti, mau fokus menjadi seorang investor saham. Ya. Kenapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena di bursa saham itu ada uang yang sangat besar, ya, uang sangat besar. Kita lihat di Bursa Efek Indonesia pada saat ini saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia nilainya kira-kira 7.000 lebih triliun, 7.000 triliun lebih. Dulu saya kerja di bank, saya pikir bank itu yang uangnya paling banyak. Ternyata saya keliru ya. Dana masyarakat yang ada di perbankan kita itu saat ini mungkin sekitar 6.700 triliun. Jadi kalah dengan saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kalau kita lihat saat ini ada perusahaan yang namanya Apple. Saya tidak tahu Bapak Ibu pakai nggak HP Apple yang paling mahal itu, ya. Yang untungnya besar. Ya. Saat ini harga saham Apple itu, nilai perusahaan Apple itu kira-kira 2,2 triliun dolar US dollar. Kalau saya kalikan ke 14.500, maka nilainya kira-kira 30.000 triliun satu perusahaan. Satu perusahaan nilainya 30.000 triliun. Belum di situ ada Microsoft, ya, ada Amazon, ada Google, ada Facebook yang rata-rata nilainya puluhan ribu triliun. Itu baru yang saya sebut baru 5-6 perusahaan. Jadi di bursa itu ada uang yang sangat besar. Sangat disayangkan kalau kita tidak tahu tentang bursa saham, ya, karena di situ ada uang yang sangat besar sekali. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, ya, bursa sahamlah tempatnya. Di situ ada uang yang sangat besar. Kenapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ketika kita bangun tidur, pertama yang kita lakukan adalah kita ke toilet. Ya. Begitu kita ke toilet, kita lihat mereknya Toto. Oh, itu produk dari perusahaan publik. Habis dari toilet, biasanya kita minum. Kalau tidak minum tentu akan dehidrasi, ya, kita minum aqua, ya. Itu dulu itu juga produk dari perusahaan publik yang sekarang udah going private. Ada Le Mineral dari Mayora, ada Cleo dan lain-lain. Selesai kita minum, mungkin kita siap-siap mau ke kantor, kita mandi dengan sabun Lux, kita sikat gigi dengan Pepsodent, kita cuci baju dengan Rinso, itu produk dari Unilever. Ya. Hampir setiap keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever. Setelah kita mandi, kita sarapan dengan mie yang enak dan murah. Indomie. Bukan promosi, saya nggak punya saham Indofood. Ya. Ini cuma sekedar cerita saja. Sebungkus 3.000 dengan telur 1, enak sekali. Iklannya mengatakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pada makan Indomie. Ternyata produknya lebih hebat dari iklannya. Ketika sampai di Mesir, pada naik ke Gunung Sinai, naiknya jam 12 malam, gelap. Ya. Kemudian dingin lagi. Terus
naik unta lagi. Katanya sampingnya jurang lagi. Jadi buat saya jadi takut ya. Katanya mau lihat matahari terbit nanti di sana. Akhirnya saya putuskan saya nggak ikut, saya tidur aja dah. Jadi ada 50% yang naik ke Gunung Sinai, saya nggak ikut. Takut juga malam-malam naik onta, seumur hidup nggak pernah naik onta lagi kan. Kalau untanya lagi ngantuk terperosok ke jurang kan jadi repot, jadi saya nggak ikut. Tapi istri saya mau ikut, jadi dia ikut. Jadi 50% peserta naik ke Gunung Sinai, saya nggak. Kemudian sampai di atas Gunung Sinai ada satu warung. Istri saya cerita, dia bilang di warung itu ada jual pop mie. Ternyata bukan dari Sabang sampai Merauke. Ternyata di atas Gunung Sinai itu ada jual pop mie juga di situ. Ya. Sementara kita sarapan Indomie, kita nonton TV ya. Mungkin yang kita nonton RCTI, MNC TV, Global TV, iNews ya. Kita bisa lihat semua kejadian di dunia ini dari rumah kita. Itu semua TV milik perusahaan publik, milik MNC. Yang kebetulan saya pemegang saham terbesar nomor 2 di MNC. Kemudian kita berangkat ke kantor, kita naik mobil Avanza mungkin yang kita beli dari Astra International. Kacanya siapa yang buat? Bisa Asahi Mas, bisa Mulia Glass. Ya. Saya juga pemegang saham di Mulia Glass. Akinya siapa yang buat? Oh, akinya yang buat Astra Otopat. Ya. Juga saya pemegang saham di Astra Otopat. Kemudian bannya siapa yang buat? Ada Goodyear Indonesia, ada Multistrada, ada Gajah Tunggal, pabrik ban yang terbesar di Asia Tenggara, yang kebetulan saya pemegang saham terbesar nomor 3 di Gajah Tunggal, pabrik ban yang terbesar di Asia Tenggara. Masuk jalan tol ya, bisa tol milik Jasa Marga atau Citra Marga, itu semuanya milik perusahaan publik. Membuat jalan tol itu butuh semen yang banyak. Semennya dari mana? Bisa dari Holcim, bisa dari Indosemen, bisa dari Semen Indonesia, dan lain-lain. 5 km dari rumah saya ada mall yang bagus, Mall Central Park namanya. Ini juga bukan promosi ya, cuman sekedar cerita saja. Mall itu milik siapa? Oh, itu milik Agung Podomoro. Itu juga perusahaan publik, milik perusahaan publik. Mallnya bagus loh. Siapa kontraktornya? Kontraktor Total Bangun Persada. Itu juga perusahaan publik. Di dalam mall itu banyak bank ya, ada BCA, ada Peninbank, ada CIMB, ada BRI, Bank Mandiri, dan lain-lain. Itu semua perusahaan publik semua. Sampai malam kita tidur, ya. Tinggalnya di mana? Di Kosambi Baru. Oh, Kosambi Baru juga milik perusahaan publik ya, Metropolitan. Tinggalnya di mana? Di Alam Sutra. Alam Sutra juga perusahaan publik. Tinggal di mana? Gading Serpong. Itu juga perusahaan publik milik Sumarekon. Tinggal di Kelapa Gading juga perusahaan publik. Dari pagi sampai malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Kenapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik banyak menciptakan lapangan pekerjaan, ya, misalnya Astra International. Saat ini ada karyawan yang dimiliki Astra International itu kurang lebih ada 200.000 lebih, ya. Ada 200.000 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra International. Belum dia punya dealer, belum dia punya supplier, jadi banyak sekali. Ya. Khususnya di pandemi ini lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan ya. Jadi semakin banyak lapangan pekerjaan tercipta, semakin sejahtera ya bangsa dan negara kita. Dahulu
yang namanya pahlawan adalah orang yang berani melawan penjajah Belanda. Sekarang kita sudah merdeka, Belanda sudah tidak ada. Kalau gitu siapa yang disebut pahlawan? Menurut saya yang layak disebut pahlawan adalah orang yang bisa memberikan kesejahteraan kepada banyak orang. Perusahaan publik banyak menciptakan lapangan pekerjaan, ya. Jadi pemilik perusahaan publik, pemegang saham, para eksekutif, mereka adalah pahlawan-pahlawan saat ini, ya, karena mereka banyak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Yang keempat, kenapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena perusahaan publik itu adalah pembayar pajak yang besar. Contohnya, Gudang Garam tahun 2019 membayar pajak 70 triliun kepada negara. Tahun 2020 di tengah pandemi, pajaknya naik menjadi 80 triliun. Jadi 2 tahun perusahaan publik itu membayar pajak 150 triliun kepada bangsa dan negara kita. Ya. Pajak dipakai untuk apa? Untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin, untuk membantu penanganan pandemi ini, COVID-19. Ya. Kalau dahulu kita untuk membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta ini, kita harus sampai mengorbankan nyawa kita, ya, melawan penjajah Belanda. Sekarang Belanda sudah tidak ada, kita sudah merdeka, cukup bayar pajak yang benar, ya, itu sudah membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta, ya, bukan sebagai pengemplang pajak. Perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Yang kelima, ya. Bursa Efek Indonesia sudah terbukti memberikan imbal hasil yang tertinggi di dunia. Saya bersyukur saya ada di dalamnya. Yang keenam, mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham? Karena mendapatkan uang di Bursa Efek Indonesia, di bursa saham itu sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Warren Buffett membeli saham Apple. Ya. Dia beli dan dia nggak perlu kerja keras. Dia jadi sleeping shareholder, dia tidur saja, hidup bersantai-santai. Tahu nggak keuntungannya berapa beli saham Apple? Warren Buffett membeli saham Apple itu untungnya 40 miliar dolar. Hampir 600 triliun. Cari duit di mana sih? Beli saham satu, nggak usah kerja keras, bisa dapat uang 600 triliun. Jadi itulah mengapa saya memilih menjadi seorang investor saham. Karena 5 hal itu, 6 hal. And the biggest upgrade ever to the camera. Introducing iPhone 13 Pro. It's ready for action! New wide and ultra-wide cameras let you capture incredible scenes in even lower light. The new telephoto camera has 3 times optical zoom for even closer close-ups. Discover a new world in macro with the ultra-wide camera. And upload and download faster on the go with 5G. The superior durability of Ceramic Shield means iPhone 13 Pro is ready for any shoot, almost anywhere. iPhone 13 Pro offers filmmaking capabilities not possible in even the most expensive movie cameras. Now you can capture, edit, and deliver in ProRes, the same format used in the movie industry. And introducing Cinematic Mode, which brings the art of cinematography to iPhone. For the first time, you can shift the focus automatically while you shoot or even afterwards.